Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisa Sabila dari kelas 10 Farmasi Industri 1 asal sekolah SMK Negeri 7 Bandung. Di sini saya akan membahas jurnal resep genap, cara pengerjaannya, mulai dari sediaan serbuk dan sediaan salep. Tapi pertama-tama saya akan membahas yang sediaan serbuk terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini ada kelengkapan resep. Untuk kelengkapan resep ini sudah lengkap ya, mulai dari nama dokter, alamat dokter, surat izin praktek, sampai dengan nama pasien, alamat pasien, umur atau bobot badan pasien. Selanjutnya ada bahasa Latin. Ya, ini R atau recipe yang artinya ambillah, lalu QS atau quantum statis yang artinya secukupnya, lalu ada mis kefak pulveras numero undecim yang artinya campur dan buatlah serbuk sebanyak 11 bungkus. Lalu ada signature de die pulveras unam, tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Untuk resep standar ini tidak ada karena sediaan di resep ini tidak ada yang menggunakan sediaan obat berbentuk tablet, maka tidak diisi. Selanjutnya ada B, teori usul dan keistimewaan. Yang pertama ini ada golongan obat. Untuk golongan obat ini ada golongan obat narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas atau OBT. Karena di resep ini hanya ada obat bebas, obat bebas yaitu berupa paracetamol, CTM dan laktosa serta obat keras ephedrin, HCl. Lalu selanjutnya ada sinonim, yaitu sinonim paracetamol ini adalah acetaminophenum. Lalu sinonim CTM ini chlorpheniramine maleas. Sinonim ephedrin ini ephedrini hidrokloridum. Untuk khasiatnya ini paracetamol sebagai analgetikum atau antipiretikum. Lalu CTM ini khasiatnya antihistaminikum, dan ephedrin khasiatnya adalah simpapomimetikum. Selanjutnya di sini ada pemberian. Untuk pemberian ini pemberian paracetamol berupa hablur atau serbuk putih tidak berbau rasa pahit. Ini ada di Pharmacopoeia Indonesia edisi 3 halaman 37. Untuk pemberian CTM ini berupa serbuk atau hablur putih tidak berbau rasa pahit, ada di Pharmacopoeia Indonesia edisi 3 halaman 161. Lalu ephedrin pemberiannya ini berupa hablur atau serbuk putih halus tidak berbau rasa pahit, ini ada di Pharmacopoeia Indonesia edisi 3 halaman 236. Lalu ada usul. Di sini usulnya ada laktosa 2300 mg untuk melapisi mortir dan dilakukan pengenceran untuk ephedrin. Serta ephedrin yang digunakan ini ephedrin hidrokloridum atau ephedrin HCl. Lalu ada perhitungan bahan. Untuk perhitungan bahan ini yang pertama paracetamol 700 mg, CTM 100 mg, ephedrin 20 mg. Karena ephedrin kurang dari 50 mg, maka dilakukan pengenceran. Untuk pengenceran ini memakai perbandingan 1:10. Di sini ada ephedrin 50 mg, lalu karmin 50 mg, laktosa 400 mg, dan total semua sediaan menjadi 500 mg. Nah, untuk laktosanya ini 300 kali 11 bungkus. Kenapa 300? Karena umur pasien ini kurang dari 20 tahun, maka yang dipakai ini 300. Kalau pasien umurnya melebihi 20 tahun, maka digunakan yang 500.
Setelah itu dikurang 700 ditambah 100 ditambah 200, hasilnya menjadi 2300 mg. Selanjutnya untuk hasil pengenceran epedrin yang diambil ini ada 200 mg, lalu sisa pengencerannya ada 300 mg. Lalu di sini ada perhitungan DM. Untuk perhitungan DM, 1 bungkus epedrin mengandung 20 mg dibagi 11 bungkus sama dengan 1,81 mg. Lalu 1 pemakaian epedrin mengandung 1,81 mg dikali 3 sama dengan 5,43 mg. Untuk DM 1 kali epedrin ini 50 mg, sedangkan yang 1 harinya ini 150 mg. Untuk mencari DM 1 kali dan 1 hari Tina 17 tahun ini menggunakan rumus Dilling. Pertama kita cari yang 1 kali dulu. Ini ada 17 per 20 dikali 50 mg sama dengan 42,50 mg. Lalu yang 1 hari ini 17 per 20 dikali 150 mg sama dengan 127,50 mg. Untuk persentase epedrin untuk Tina 17 tahun ini 1 kalinya 1,81 mg dibagi 42,50 mg dikali 100% sama dengan 4,25%. Sedangkan yang 1 hari persentase DM 1 hari ini 5,43 mg per 127,50 mg dikali 100% hasilnya menjadi 4,25%. Karena persentase 4,25% itu kurang dari 10%, maka wajib meminta konfirmasi ke dokter. Selanjutnya masih perhitungan DM untuk CTM. Ini 1 bungkus CTM mengandung 100 mg dibagi 11 bungkus sama dengan 9,09 mg. Lalu 1 pemakaian CTM mengandung 9,09 mg dikali 3 sama dengan 27,27 mg. Karena DM di Farmakope Indonesia CTM ini hanya ada DM yang 1 hari, maka kita mencari yang 1 hari saja. Seperti di sini, DM 1 hari 17 per 20 dikali 50 17 per 20 dikali 40 mg sama dengan 34 mg. Lalu persentase DM 1 harinya ini 27,27 mg dibagi 34 mg lalu dikali 100%, hasilnya menjadi 80,20%. Sama seperti epedrin, karena rentang persentasenya lebih dari 70%, maka wajib meminta konfirmasi ke dokter. Selanjutnya ada perhitungan lain-lainnya. Ditimbang 1 per 1 apabila jumlah bungkus obat ganjil seperti di bawah ini 3,3 gram dibagi 11 bungkus sama dengan 300 mg. 3,3 gram ini dari jumlah semua bobot obat yang ada di resep. Selanjutnya F. Teknik pembuatan. Untuk teknik pembuatan ini pertama-tama siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan 1 per 1. Setelah itu lakukan pengenceran 1:10 terlebih dahulu. Caranya masukkan sedikit laktosa, gerus atau halus atau homogen, masukkan epedrin, gerus atau halus atau homogen, lalu masukkan sisa laktosa, gerus atau halus atau homogen, masukkan karmin, gerus atau halus atau homogen,
Setelah halus dan homogen, kumpulkan massa serbuk, lalu timbang sebanyak 200 mg. Dan untuk sisa dari ephedrine pengenceran ini dibungkus dan beri etiket sisa pengenceran 1:10. Setelah dilakukan pengenceran, masukkan sedikit laktosa untuk melapisi mortir. Nah, sesudah laktosa dimasukkan ke dalam mortir, lalu masukkan ephedrine hasil pengenceran ke dalam mortir, gerus ad halus ad homogen. Setelah itu masukkan CTM ad halus ad homogen, masukkan paracetamol, gerus ad halus ad homogen, lalu masukkan sisa laktosa gerus ad halus ad homogen. Lalu kumpulkan serbuk timbang 1 bungkus sebanyak 300 mg. Sisanya dibagi 2 sama berat dan masing-masing dibagi 5 bagian sama banyak. Lalu dikemas, beri etiket dan label. Nah, ini contoh kemasannya. Karena serbuk termasuk obat bagian dalam, ini memakai etiket berwarna putih. Lalu untuk wadahnya ini pot serbuk atau perkamen, lalu dikemas menggunakan plastik klip. Untuk labelnya ini menggunakan NI atau ne-iteratur. Contohnya seperti di bawah etiketnya, tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Selanjutnya saya akan membahas jurnal resep genap dalam bentuk sediaan salep. Nah, di sini ada susunan jurnal resep yang terdiri dari kelengkapan dokter, resep standar, bahasa Latin, teori, usul, dan keistimewaan, penimbangan bahan, perbaikan DM, perhitungan DM, lalu perhitungan bahan, teknik pembuatan, dan kemasan. Nah, yang pertama di sini ada kelengkapan resep. Untuk kelengkapan resep ini sudah lengkap semuanya. Jadi kita lanjut ke bahasa Latin. Nah, untuk bahasa Latin ini ada atau recipe yang artinya ambillah, lalu ada ad yang artinya sampai, lalu ada miscepak unguentum yang artinya campur dan buatlah salep. Lalu di sini ada signater dedie usus externus yang artinya tandai 3 kali sehari untuk pemakaian luar. Untuk resep standarnya ini ada di Permalium Nasional edisi 2 tahun 1978 halaman 217. Tiap 10 gram mengandung Allium Isoris aceli 2,5 gram, lalu ada Ceraflava 250 mg dan Vaselinum flavum ad 10 gram. Selanjutnya ada teori, usul, dan keistimewaan. Untuk golongan obat ini semuanya termasuk ke obat bebas atau obat bebas terbatas. Untuk sinonimnya ini sinonim minyak ikan ini Oleum Isoris aceli, lalu sinonim Ceraflava ini malam kuning, sinonim Vaselin flavum ini vaselin kuning. Untuk khasiatnya, minyak ikan berkhasiat untuk vitamin A dan vitamin B. Khasiat Ceraflava sebagai zat tambahan. Vaselin flavum khasiatnya juga sama seperti Ceraflava atau sebagai zat tambahan. Lalu di sini ada pemberian. Pemberian minyak ikan ini berupa cairan, kuning pucat, bau khas, agak manis, tidak tengik, dan rasa khas. Ini ada di Pharmacopoeia Indonesia edisi 3 halaman 457. Lalu pemberian Ceraflava berupa cat padat, coklat kekuningan, bau enak seperti madu, agak rapuh jika dingin, menjadi es
menjadi elastis jika panas. Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 140. Lalu yang terakhir pemberian Vaselinum Flavum. Ini berupa massa lunak, lengket, bening, kuning muda sampai dengan kuning di dalam Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 633. Selanjutnya ada penimbangan bahan. Untuk penimbangan bahan ini minyak ikan 2,5 gram, lalu seraflavanya 250 mg, dan vaselin flavumnya ini 10 gram dikurang 2,5 gram ditambah 0,25 gram sama dengan 7,25 gram. Lalu untuk penimbangan bahannya, minyak ikan 2,5 gram, seraflava 250 mg, lalu vaselin flavum 7,25 gram. Untuk teknik pembuatannya, pertama-tama siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan satu persatu. Lanjut masukkan seraflava dan vaselin flavum ke dalam cawan penguap, lalu dilebur di atas penanas air meleleh. Keempat, pindahkan hasil leburan ke dalam mortir gerus dingin. Lalu masukkan minyak ikan ke dalam mortir dengan basis dingin sedikit demi sedikit sambil digerus homogen. Setelah itu kumpulkan massa salep, masukkan sedikit demi sedikit ke pot salep menggunakan 2 sudip. Setelah dimasukkan ke dalam pot salep, jangan lupa diberi etiket. Nah, ini untuk kemasannya. Karena ini obat luar, jadi memakai etiket yang berwarna biru. Untuk label ini tidak ada karena semua obat tidak mengandung obat yang seperti psikotropika, obat keras, atau obat narkotika. Lalu untuk wadahnya ini pot salep.